Dr. Gunawan, sekolah dari SMP 4 yang juga alhamdulillah kurang lebih tahun 2001 saya di sini selama 3 tahun sampai selesai daripada sekolah di SMP 4 Negeri Ternate. Alhamdulillah. Jadi di sekolah ini bisa mengeluarkan alumni seorang ustadz juga. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Utara Ternate atau yang mewakili Bapak Ustaz Hasmin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di hayati wa umrih manafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitarain. Yang tadi juga sudah menyampaikan satu pesan. Jadi ilmu ini manfaat bukan karena cerdas, bukan karena anak itu pintar, tapi ilmu ini bisa bermanfaat ke depan karena dia beradab kepada guru. Saya mungkin kalau sekolah dulu di SMP 4 secara prestasi saya itu kalau ditanya bukan ranking berapa, naik kelas apa tidak, tapi saya sangat hormat sama guru-guru saya, mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, keberkahannya nanti setelah kita belajar, jiwa saya mungkin di agama, selesai sekolah SMA 1 di Ternate juga, saya langsung lanjut ke Hadramaut Yaman. Kemudian disitulah saya mulai belajar secara sungguh-sungguh, karena tadi mungkin beradab dan berakhlak kepada guru, baik yang guru ngaji di Al-Akhirat juga di Kompleks Muhafala dan di Jawa 2. Akhirnya Allah berikan kemudahan. Justru saya dipermudah ketika menuntut ilmu agama. Saya loncat-loncat kelas. Yang biasanya lulus 10 tahun, saya hanya 4 tahun lulus. Di pesantren kurang lebih habis 13 tahun pesantren di Jawa, dan Allah mempermudah itu ilmu agama. Seakan-akan keberkahan itu betul-betul terasa karena tadi berakhlak dan beradab kepada guru itu sangat penting sekali. Makanya ada pepatah mengatakan al-adab fawqal ilm, adab itu di atas ilmu. Ada juga yang tadi Bapak sampaikan ucapan Sayyidina Ali, man 'allamani harfan wahidan ana 'abdu man 'allamani harfan wahidan. Saya menjadi budak bagi orang yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Nah, ini guru-guru mengajarkan ilmu bukan satu huruf, tapi begitu banyak ilmu yang diberikan kepada kita, maka wajib kita hormati, kita muliakan. Nanti ke depan adik-adik akan mendapatkan keberkahan daripada akhlak dan adabnya kepada guru-gurunya. Kemudian guru-guru juga adalah satu kemuliaan. Profesi sebagai guru itu sebenarnya perwakilan daripada salah satu profesinya Nabi. Para Nabi itu diutus sebagai guru. Innama bu'ithtu mu'allimah. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan Nabi bersabda, saya diutus sebagai seorang guru. Di dalam ungkapan para ulama, mereka mengatakan khairul man yamshi ala wajhil ardi muallimun. Sebaik-baiknya manusia yang berjalan di muka bumi ini adalah para guru. Jadi luar biasa derajat para guru di dalam Islam, sehingga Nabi mengatakan saya diutus sebagai seorang guru. Para nabi-nabi terdahulu juga diutus sebagai seorang guru. Sehingga guru ini dituntut juga harus memberikan tuntunan, keteladanan. Para nabi itu dakwah mereka berhasil karena bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi ditunjukkan dengan perilaku. Sehingga dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Kan tuntunan uswah itulah yang paling penting. Imam Ghazali mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Contoh keteladanan itu lebih fasih dari sekedar mengucapkan dengan lisan. Jadi itu yang paling terpenting, dan alhamdulillah saya bangga bisa pernah sekolah di sini, menuntut ilmu di sini kurang lebih 3 tahun, dan saya sangat menghormati semua guru-guru saya, baik guru yang mengajar di dalam ilmu-ilmu umum maupun ilmu-ilmu agama. Ini tema sebenarnya tema yang sangat berkelas, harusnya diajarkan di S3 ya, untuk kita sampaikan disertasi begitu. Karena berkaitan dengan Pancasila dan akhlak Nabi SAW. Mungkin saya sederhanakan, ini ada 2 korelasi. Apakah ada hubungan antara Islam ataupun nilai-nilai akhlak yang terkandung di dalam Pancasila? Memang ini tema yang sangat luar biasa. Perlu kita ketahui bahwa Pancasila dan Islam itu adalah satu kesatuan. Kita tidak bisa pisahkan Pancasila dengan Islam. Kenapa? Karena Pancasila itu sendiri mengadopsi dari nilai-nilai ajaran Islam. Ada salah satu guru besar di Malang bernama Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih. Beliau dapat gelar doktor di Universitas Al-Azhar Mesir, juga gelar prof itu beliau dapat dari Universitas Lahore yang ada di India dan juga di Pakistan. Sangat cerdas, sangat alim, sangat soleh. Beliau kalau kita ikuti kajian-kajian keilmuannya itu sangat kuat dalam ilmu hadis. Tapi ketika membahas tentang Pancasila, beliau membuat satu buku. Jadi satu buku risalah, buku kecil, beliau beri judul Mengapa Umat Islam Menerima Pancasila. Di dalam buku tersebut dengan jelas beliau mengatakan bahwa di dalam Pancasila, sila yang pertama, ini perlu kita tahu, Pancasila itu diambil dan diadopsi dari ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena tim penyusun rumusan Pancasila itu kebanyakan ulama. Kita kenalkan ada 9 orang, dan yang paling banyak adalah orang Muslim. 8 Muslim, 1 non Muslim, 1 Manado, Nasrani. Tapi yang 8 orang itu Muslim. Mulai dari Muhammad Hatta, kemudian juga ada Kiai Haji Abu Salim, ada juga Kiai Haji Wahid Hashim, ada juga Kahar Munakar, dan masih banyak daripada tokoh-tokoh Islam yang merumuskan Pancasila. Sehingga pasti ideologi mereka lah itu yang mereka sumbangsi di dalam merumuskan Pancasila. Ada kamus bahasa Arab. Dulu kami waktu masih pesantren sering menghafal kosakata itu, ditulis oleh seorang ulama asal Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, bernama Al-Habib Hasan Baharun, yang sekarang pesantrennya termasuk pesantren terbesar di Indonesia. Nama pesantrennya Darul Luba wa Da'wah. Itu di kampus kecilnya. Ini bagaimana kita lihat para ulama punya perhatian terhadap Pancasila. Itu beliau ada sebutkan Pancasila di dalam kamus bahasa Arabnya. Dan yang luar biasa, Pancasila yang beliau sebutkan menggunakan bahasa Indonesia mulai dari sila 1 sampai sila kelima. Di sampingnya beliau terjemahkan Pancasila menggunakan bahasa Arab. Artinya begitu dihormati nilai-nilai Pancasila. Baik, yang pertama, ulama merumuskan sila pertama. Ini juga sudah lama tidak ulang Pancasila, takut lupa. Nanti dibantu ibu-ibu ya. Ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Kata Esa itu kalau kita merujuk, saya juga termasuk salah satu mahasiswa ketika kuliah di Universitas Asy-Syafi'iyah Pondok Gede yang diasas oleh Ibu Tun Tuti Alawiyah almarhumah. Sering memberikan gagasan-gagasan mengenai masalah
sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan juga ikut terlibat di dalam menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena banyak daripada tokoh-tokoh yang diberikan tugas menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, mereka sering hadir menjadi tamu di universitas kami, dan saya sebagai mahasiswa waktu itu juga ikut untuk memberikan penerjemahan, walaupun tidak banyak. Ada gagasan-gagasan yang saya berikan kepada para ulama tersebut. Di antaranya masalah Abbas wa tawalla, Nabi bermuka asam, itu saya sedikit kritis karena di situ menulis tutup kurung Muhammad. Seakan-akan dipastikan yang muka asam di situ adalah Nabi Muhammad, dan bermuka asam itu adalah satu simbol akhlak yang tidak baik. Padahal di dalam Al-Quran itu tidak ada menyebutkan nama. Dia menyebutkan dia bermuka asam. Di dalam kaidah ilmu bahasa Arab, kalau masih menyebutkan dia, itu dikira-kirakan, bukan kepastian. Namanya domir mustatir dan nadir. Domir yang tersembunyi, yang dikira-kirakan. Nah, salah satu juga yang kami syaratkan, yaitu kata Esa di surat Al-Ikhlas. Pertama diartikan Allah yang Maha Satu atau yang Maha Tunggal. Kemudian kami katakan kalau bahasa satu tunggal itu masih ada dua. Satu ada dua. Tapi ketika Esa tidak ada lagi dua. Makanya dipilihlah terjemahan yang paling tepat adalah Allah yang Maha Esa. Maka itu sila pertama di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sila pertama itu diadopsi dari surat Al-Ikhlas yang mengartikan ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu tidak terdapat di dalam Injil. Injil yang sekarang ya, tidak terdapat dalam terjemahan Taurat. Tapi Esa itu hanya ada di dalam penerjemahan Al-Quran, yang dimana Allah sebutkan Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Makanya ini menjadi asas di dalam beragama Islam. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatullah istiqami. Awal yang wajib bagi seorang manusia yaitu mengenal Allah. Mengenal Allah artinya mentauhidkan Allah, memurnikan ubudiyah kita kepada Allah. Sehingga dikatakan bahwa yang menjadi asas disebut usuluddin, ilmu pokok agama. Ilmu usuluddin yang pertama akidah, ilmu tauhid, ilmu di mana kita mengesahkan Allah, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang mulia, meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh sifat-sifatnya yang mulia. Oleh sebab itu dikatakan surat Al-Ikhlas ini punya kemuliaan luar biasa. Dikatakan oleh Nabi, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulatsal Qur'an. Membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Artinya kita baca 3 kali sudah khatam Al-Quran. Jadi ibu-ibu memiliki waktu yang sangat sempit karena mengajar, bisa mengamalkan satu amalan setiap kali mengkhatamkan Al-Quran. Dengan cara apa? Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dia sudah mengkhatamkan 1 kali khataman Al-Quran. Maknanya di sini adalah pahalanya sama. Berarti ini surat luar biasa. Kenapa surat ini menjadi luar biasa? Karena substansi ajaran Islam ada di dalam surat tersebut, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, adik-adik sekalian, kalau kita tidak hafal doa-doa, misalnya doa tidur ada dalam Islam, doa bangun tidur juga ada, makan, minum ada semuanya, masuk kamar mandi, doa cebok, keluar dari kamar mandi, semua doa di dalam Islam itu diajarkan. Tapi ada satu cara yang unik. Salah satu sahabat kalau tidak salah disebutkan di dalam kitab
Tarikhul Hawadith yang ditulis oleh Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, ada salah satu sahabat bernama Muawiyah bin Muawiyah atau Abu Muawiyah. Beliau ini setiap melakukan aktivitas apapun yang baik, beliau hanya membaca surat Al-Ikhlas. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Mau tidur, baca surat Al-Ikhlas. Semua doa beliau ganti dengan surat Al-Ikhlas. Meninggal dunia dalam satu peperangan, meninggal dunia, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat ikut menyolatkan jenazahnya. Tapi yang luar biasa, Abu Muawiyah ini tidak ikut dengan rombongan lagi. Beliau ada di kota Madinah karena sakit. Rasulullah dan para sahabat keluar dari kota Madinah karena ada satu peperangan. Tapi ketika Abu Muawiyah ini wafat di kota Madinah, Allah perintahkan Nabi Muhammad dan seluruh sahabat untuk sholat goib, padahal tidak hadir perang. Yang luar biasanya lagi, diperintahkan seluruh malaikat yang ada di langit ikut turun ke bumi untuk menyolatkan jenazah daripada Abu Muawiyah. Nabi sholat, gunung-gunung yang ada di hadapan Nabi, Allah perintahkan malaikat menggeser sesaat sehingga pandangan Nabi itu sampai menuju ke kota Madinah. Selepas Nabi menyolatkan jenazah daripada atau sholat goib dari Abu Muawiyah, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, amalan apa yang dilakukan oleh Abu Muawiyah sehingga Allah perintahkan kami seluruhnya dan seluruh malaikat untuk menyolatkan jenazahnya atau melaksanakan sholat goib kepadanya. Maka malaikat Jibril mengatakan dia punya amalan satu. Semua aktivitas baik dia lakukan, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ini makna sila pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Makna sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu diadopsi di surat An-Nahl. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak sering mendengar di akhir khutbah Jumat, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu sila kedua. Coba kita terjemahkan, sesungguhnya Allah memerintahkan bil 'adl, melakukan keadilan atau berlaku adil, wal ihsan, dan juga melakukan kebaikan. Kata adil sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil. Wal ihsan itu adalah adab, beradab. Jadi adopsinya di dalam Al-Quran. Yang tidak beradab dijelaskan di dalam Al-Quran tidak, yaitu fahsya, wal munkar, wal baghi. Perbuatan keji tidak beradab, perbuatan munkar tidak beradab, perbuatan zalim tidak beradab. Berarti isyaratnya di dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiga, persatuan bangsa Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Persatuan di dalam agama Islam ada tiga. Ada namanya al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan keimanan, persatuan keagamaan sesama Islam. Ada namanya ukhuwah al-wataniyah, persatuan sesama bangsa. Yang ketiga al-ukhuwah al-insaniyah, persatuan atau persaudaraan kemanusiaan. Jadi tiga itu diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, termaktub dalam kitab Nahjul Balaghah. Ayatnya jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara keseluruhan dan janganlah kalian bercerai-berai. Itu adalah isyarat daripada sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermasyarakat perwakilan.
Isyaratnya adalah kita diperintahkan selalu bermusyawarah. Musyawarah itu adalah ajaran Islam. Di dalam Al-Quran di surat, jadi nama satu surat namanya surat Asy-Syu'ara, artinya surat musyawarah. Allah Ta'ala menyatakan wa amruhum syura bainahum, perkara mereka itu selalu mereka musyawarahkan di antara mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kalian di dalam satu urusan. Itu sila yang keempat. Dan sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada banyak di dalam Al-Quran isyarat tersebut. Yang pertama di surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutus dirimu wahai Nabi Muhammad terkecuali sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Di situ alam semesta adalah sosial semuanya. Yang namanya alam, di situ ada manusia, ada jin, ada hewan, ada lingkungan. Semuanya itu harus mendapatkan porsi kasih sayang dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Fabi rahmatin minallahi minta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Di awal dikatakan kalau bukan karena rahmatnya Allah maka semua manusia akan menjauh. Tapi karena dengan berperilaku adil di dalam memberikan porsi kebaikan kepada seluruh rakyat, seluruh manusia, maka itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Nah, ini 5 poin yang dimana disebutkan di dalam Al-Quran. Prinsip-prinsip ajaran Islam ternyata ada di dalam Pancasila, karena Pancasila mengadopsi daripada nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa memberikan manfaat terlebih khusus kepada kita bersama. Kesimpulan terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa agama Islam dengan nasionalis itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mencintai agama dan mencintai tanah air itu adalah ajaran Islam. Kita kenal ada satu makalah mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Ini bukan ucapan yang baru. Para ulama-ulama klasik abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima itu mereka menyebutkan di dalam kitab tafsir, di dalam kitab hadis ketika memberikan keterangan Nabi hijrah keluar dari kota Makkah menuju kota Madinah. Sebelum Nabi meninggalkan kota Makkah, Nabi menghadap ke kota Makkah. Kemudian Nabi mengatakan, seandainya kaumku tidak mengusirku, maka saya lebih senang tinggal di tempat kelahiranku, kata Nabi Muhammad SAW dalam isyarat hadis tersebut. Dari sinilah ulama memberikan keterangan berarti hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman, karena Nabi mencintai kota Makkah sehingga nama kotanya disebut di dalam Al-Quran, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku bersumpah, kata Allah, dengan kemuliaan negeri ini. Disebut negeri, Allah sebutkan. Apa yang dimaksud negeri tersebut? Kota Makkah. Karena engkau bermukim di negeri tersebut, saya sebutkan negeri tersebut, yaitu kota Makkah, tempat lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang makin baik agama, makin mencintai tanah airnya. Kita punya pahlawan di Indonesia, hampir seluruhnya itu ulama, hampir seluruhnya. Ada Imam Bonjol, ada Diponegoro. Di sini juga sebenarnya harus pahlawan Sultan Baumullah mengusir Portugis, tapi menggunakan akhlak. Di benteng sana, benteng Castella. Di situ serangan dari Sultan Baumullah ketika Portugis membunuh Sultan Khairul.
Sultan Babullah datang dengan pasukannya menyerang orang-orang Portugis yang ada di Castella waktu itu. Kemudian diserang, diinvasi, mereka pasukan-pasukan Portugis lari. Mereka lari, begitu kuatnya ya militer daripada Sultan Babullah. Tapi ada nilai akhlak yang luar biasa. Ini pasukan meninggalkan kaum wanita di benteng tersebut, anak-anak kecil di benteng tersebut. Diperlakukan oleh Sultan Babullah dengan sangat baik. Mereka tidak disakiti, malahan dijaga oleh Sultan Babullah dan diberikan makanan hingga berbulan-bulan, sampai nanti ada yang menjemput mereka untuk mengembalikan ke Portugis. Nah itu dibawa namanya rahmatan lil alamin. Di dalam perang saja masih punya kasih sayang, bagaimana di luar peperangan. Itulah ajaran Islam yang ada di dalam sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ini sekolah berkah. Semua yang keluar lulus dari sekolah ini para manfaat ilmunya, baik akhlaknya, mencintai guru-gurunya, dan guru-guru juga diberikan niat yang ikhlas, kemudahan di dalam mengajar. Ya kalau ikhlas masuk ke dalam hati. Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi kalau ceramah itu gak macam-macam, hanya mengatakan jangan lupa ya sholat 5 waktu. Itu jamaah menangis. Tapi ada yang hadis semuanya disampaikan dengan lengkap, orang dengarnya biasa saja. Apa yang membedakan itu? Karena ma kharaja minal janah halal janah, wa ma kharaja minal lisan la yuzawizul adhan. Ucapan yang sumbernya tulus dari hati, dia akan tembus ke hati. Tapi kalau ucapan hanya sebatas lisan saja, tidak dari hati, maka dia hanya melewati telinga saja. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ini sekolah berkah, diberikan cahaya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah bisa mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW di tempat yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil adyar wa miftahi babil jasad sayyidina Muhammadin mukhtar wa ala ali athhar wa ashabil akhyar wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa ishtifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kulli ajsadi wa ruhi wa bidaniha wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman mutalaziman bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita tutup dengan sama-sama kita membaca salawat 30 dengan kita ubah dengan syair ya. Ayo adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, kita sama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu kali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajid minna wa la minna syakila mahruma. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.